Selamat pagi, Sotiotu Namo Buddhaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang berada di rumah masing-masing, marilah kita memulai puja bakti pada pagi hari ini. Pertama-tama, pemimpin puja bakti akan menyalakan lilin dan dupa diiringi lagu Kami Memuja. Di sini kami memuja namamu, Sang Buddha, bersama air dan bunga, pelita dan dupa, kami bersujud padamu, yang maha suci dan sempurna. Kami berdoa duduk bernamaskara, mohon perlindunganmu. Kami berlindung padamu, yang maha suci dan sempurna. Kami memuja duduk bernamaskara, terpujilah namamu, terpujilah Sang Buddha. Untuk mengawali puja bakti pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa. Arahang sama sambuddho bhagawa. Buddhang bhagawantang abhiwademi. Buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakato bhagawata dhammo. Swakato bhagawata dhammo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Supatipano bhagavato sawaka sangho. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami. Sanghang namami. Yamamha kumayang bhagawantang saranang gata. Yono bhagawasata. Yasa camayang bhagavato dhammang rojema. Imehi sakarehi tang bhagawantang sasadamang sasawaka sanggang abhipujayama. Kandamayang buddhasa bhagavato pubabhaga namakarang karomase. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa, yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna.
Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Handamayang sarana gamana patang banamase. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Tutiyampi Buddhang saranang gacchami. Tutiyampi Dhammang saranang gacchami. Tutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Aku berlindung kepada Buddha. Aku berlindung kepada Dhamma. Aku berlindung kepada Sangha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Dhamma. Kedua kalinya aku berlindung kepada Sangha. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Dhamma. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Sangha. Handamayang pancasika pada patang banamase. Panatipata Weramani sikapadang samadhiyami. Adinadana Weramani sikapadang samadhiyami. Kamesu micacara Weramani sikapadang samadhiyami. Musawada Weramani sikapadang samadhiyami. Surameraya majapamadhatana Weramani sikapadang samadhiyami. Aku bertekad melatih diri, menghindari pembunuhan makhluk hidup. Aku bertekad melatih diri, menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Aku bertekad melatih diri, menghindari perbuatan asusila. Aku bertekad melatih diri, menghindari ucapan bohong. Aku bertekad melatih diri, menghindari minuman memabukkan hasil penyulingan atau peragian yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Handamayang Buddha Nusatinayang Karomase. Iti piso bhagawa arahang sama sambuddho. Wicacarana sampanno sugato lokawidu. Anuttaro purisa dhammasarati. Sata dewa manusanang Buddho Bhagawa. Karena itulah Sang Bagawa, beliau adalah yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan ke nibbana, pengetahu segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, yang patut dimuliakan. Handamayang Dhammanusatinayang Karomase. Swakato Bhagavata Dhammo. Sanditiko akaliko ehipasiko.
Opanaiko pacatang weditabu winyuhi di Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa, terlihat amat jelas, tak bersela waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Andamayang sanghanusatinayang karomase Supatipano bhagavato sawaka sangho Ucupatipano bhagavato sawaka sangho Nyayapatipano bhagavato sawaka sangho Samicipatipano bhagavato sawaka sangho Yadidang catari purisa yukani Atta purisa bunggala Esa bhagavato sawaka sangho Ahuneyo Pahuneo, Dakineo, Anjalikaraniyo, Anutarang punyaketang lokasa di Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak baik. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak lurus. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak benar. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak patut. Mereka adalah 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis. Itulah Sangga siswa Sang Bagawa, patut menerima pujaan, patut menerima suguhan, patut menerima persembahan, patut menerima penghormatan, ladang menanam jasa yang tiada taranya bagi makhluk dunia. Andamayang saca kirya katayo banamase Nati me saranang anyang Buddho me saranang warang Etena saca wajena Soti te hotu sabada Nati me saranang anyang Damo me saranang warang Etena saca wajena Soti te hotu sabada Nati me saranang anyang Sangho me saranang warang Etena saca wajena Soti te hotu sabada Tiada perlindungan lain bagiku. Sang Buddhalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku. Dhammalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku. Sanggalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Andamayang bojangga paritang banamase Bojanggo satisan kato Dhammanang wicayo tata Wiriyampi tipasadi Bojangga catata pare Samadupe kabojangga Satete sabadasina Munina samadakata Bhavita bahulikata Samvatanti apinyaya
Nibbanaya cabudhiya ete nasa jawa cena sotite otu sabada ekasmim samaye nato mogalanan jakasapam kilane dukite diswa bojangge satade sayi tecatang abinanditwa roka mucim sutam kane ete nasa jawa jena sotite hotu sabada ekada damara japi kelane nabipilito cunda tere natanewa panapetwa nasadarang samoditwa cabada tamha butasita naso ete nasa jawa jena sotite hotu sabada Sahina te cabada tina nampi mahesinang magahata kilesawa patanupati jamatang ete nasa jawa jena sotite hotu sabada. Faktor-faktor untuk mencapai penerangan adalah sati, dhamma wicaya, wirya, piti, dan pasadi. Faktor lainnya lagi adalah samadhi dan upeka. Ketujuh faktor ini telah diajarkan dengan jelas oleh Sang Maha Muni yang Maha Tahu. Bila dikembangkan dan dilatih, menghasilkan pengetahuan luhur, kepadaman kilesa, dan penerangan sempurna. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga Anda sejahtera selalu. Pada suatu ketika, Sang Pelindung menjenguk Yang Arya Moggallana dan Yang Arya Kassapa yang sedang menderita sakit. Beliau membabarkan 7 faktor pencapaian penerangan. Beliau berdua merasa gembira atas pembabaran itu dan sembuh dari sakit saat itu pula. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga Anda sejahtera selalu. Suatu ketika, Sang Dhamaraja sendiri menderita sakit, meminta Yang Arya Cundatera mengulang suta itu dengan seksama. Beliau merasa gembira dan sembuh dari sakit itu. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga Anda sejahtera selalu. Penyakit telah dimusnahkan oleh ketiga petapa agung tersebut yang telah mencapai ketidakmunculan secara tetap, bagai kilesa yang telah dimusnahkan oleh Sang Jalan. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga Anda sejahtera selalu. Untuk selanjutnya kita akan berlatih meditasi lebih kurang 10 menit. Persiapkan posisi duduk yang rileks yang dapat menopang meditasi Anda dalam waktu yang singkat ini. Silakan manfaatkan waktu yang singkat ini untuk fokus ke objek meditasi yang sering Anda latih masing-masing. Meditasi bisa dimulai.
meditasi dapat kita akhiri. Sabe sata Bhavantu bhavantu Sukhi suki Tata. tata. Semoga Semoga semua semua makhluk makhluk hidup hidup berbahagia. berbahagia. Sadu, 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 sadu. sadu. Selanjutnya kita akan mendengarkan Dhamma Desana yang akan disampaikan oleh Romo Indarto dengan tema mendengarkan Dhamma. Mohon maaf, dengan tema bagaimana tradisi menjaga nilai-nilai kebaikan. Untuk Romo Indarto, kami persilakan. Selamat pagi, terima kasih atas kesempatannya. Sukihoto, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Hari ini saya akan sharing sedikit tentang bagaimana sebetulnya tradisi itu menjaga nilai-nilai kebaikan. Kebetulan dalam Januari, Februari kita mengadakan Happy New Year 2 kali ya. Sebagai orang Chinese kita mengadakan Happy New Year 2 kali. Nah, dari pengalaman kemarin ketika tahun baru umum, kita merayakannya dengan cara berbeda ketika mendekati Imlek. Karena di dalam tradisi Imlek, banyak tradisi-tradisi yang kita mesti lakukan, mesti ingat sebagai kebiasaan. Tidak dengan pada waktu Happy New Year pas Desember ya. Jadi kalau pas Desember, orang paling banyak-banyak makan bersama malam, kemudian setelahnya tidak ada lagi apa. Jadi mereka cuma ada, kita paling ngadain perayaan-perayaan happy-happy lah. Tapi ketika mendekati Imlek, banyak yang harus kita lakukan. Kayak tradisi di keluarga saya sendiri, selalu pertama misalnya potong rambut. Ya, kalau orang Chinese biasanya kalau mau mendekati Imlek mesti potong rambut, bersih-bersih rumah. Kalau lebih jauh lagi, bayar semua utang-utangnya. Kalau bisa setelah sebelum Imlek datang, utang sudah lunas semua. Kalau bisa dibayar semua. Jadi sembahyang, ya mengadakan persembahyangan, dan banyak hal. Misalnya membeli baju baru dan sebagainya. Sebetulnya kalau dari apa yang kita alami, yang saya alami sendiri, saya melihat ada sebuah perbedaan yang kita lakukan pada waktu menjelang Imlek, pada waktu perayaan Imleknya sendiri, ketika bagi-bagi angpau dan sebagainya, kemudian datang ke orang tua, sampai kita barusan mengadakan cap gome ya 15 sebagai istilahnya puncak dari perayaan Imlek itu sendiri. Banyak sekali yang kita lakukan yang sebetulnya itu mengkondisikan kita untuk memikirkan atau meletakkan harapan dengan semua simbol-simbol dan tradisi yang kita lakukan. Jadi kayak misalnya ini bayar utang misalnya, sebelum Imlek utang-utang harus dibayar dulu, ingat utang-utangnya dibayar dulu. Kalau bisa Imlek jangan bawa utang kan gitu. Itu zaman dulu, orang-orang ajaran zaman dulu sih. Ini berkaitan dengan apa? Dengan bagaimana kita menyelesaikan apa yang sudah lalu untuk menyambut hal-hal yang lebih baru ke depan. Jadi beban-beban yang harus kita selesaikan untuk menyambut tahun baru, itu kita harus selesaikan dulu. Setelah itu, tahun baru kita harus menyambutnya dengan hal yang lebih positif. Ini saya melihat bahwa ada sebuah tradisi atau kebudayaan atau filosofis ya, filosofi untuk mengkondisikan cara berpikir kita, untuk mengkondisikan cara kita hidup atau mengisi kehidupan ketika menjelang perayaan seperti itu. Kalau itu dilakukan misalnya dengan kegembiraan lah, kalau Imlek tidak boleh nangis, tidak boleh
nyapu-nyapu, tidak boleh itu. Ini sebetulnya semua kan untuk mengkondisikan pikiran di dalam Buddhism. Dalam Buddhism kita sebetulnya kan berbicara tentang cara kita mengelola pikiran, cara kita mengelola kehidupan untuk kebahagiaan, untuk sesuatu yang lebih baik. Jadi tradisi lain selain Imlek, misalnya Jautu ya, Jautu atau sembahyang leluhur. Kalau saya banyak menemui, nggak tahu di zaman saya atau zaman sekarang nggak ada ya. Di zaman saya dulu masih kecil, masih sekolah, itu ada pernyataan-pernyataan yang mengatakan bahwa sembahyang leluhur itu sembahyang setan lah. Ini apa namanya? Cuman sekedar melakukan perbuatan yang tidak ada gunanya gitu. Jadi ketika saya melihat bahwa banyak orang yang sudah tidak melakukan sembahyang leluhur, tetapi kemudian dia juga tidak ada kegiatan lain untuk mengingat leluhurnya. Jadi kalau kita di dalam tradisi Chinese ya, sebetulnya akan ada 10 hal atau 10 poin yang harus selalu diingat, harus selalu dijalankan dalam setiap sendi kehidupannya. Salah satunya adalah mengingat leluhurnya, mengingat jasa-jasa kebaikan leluhur, demikian juga dengan mengingat sejarah dari leluhurnya. Bagaimana leluhurnya melakukan segala sesuatunya hingga menjadi sukses dan menjadi kehidupan kita saat ini. Ini semacam pembelajaran sebetulnya, belajar terhadap sejarah di dalam leluhurnya sendiri. Bahwa apa-apa yang baik yang sudah pernah dilakukan oleh para leluhur, itu dijaga dan dilestarikan. Dan cara mengingatnya adalah dengan membangun altar dan melakukan persembahyangan di momen-momen tertentu yang bisa kita ingat. Mengenai persembahannya, seperti kita mengingat misalnya orang tua kita sukanya makan apa, terus kita kasih apa, itu bukan berkaitan dengan secara langsung dengan orang tua ini nanti yang meninggal bakal makan itu. Kan tidak semua leluhur kita lahir menjadi setan kan gitu, yang bisa memakan persembahan. Ada juga yang sudah jadi dewa atau bahkan sudah jadi manusia. Tetapi paling tidak bahwa kita bisa mengingat atau mengingatkan kita sendiri dengan bersembahyang seperti itu dan menjaga pola pikir atau ingatan kita terhadap hal-hal baik dari orang tua kita, dari apa yang sudah dilakukan leluhur kita. Nah, orang Chinese selalu diingatkan untuk menjaga nama baik keluarga, nama baik leluhur yang sudah dibangun. Kelihatannya kolot, tapi sebetulnya ini adalah cara untuk mengingatkan keturunannya bahwa nilai-nilai kebaikan itulah yang telah menjadikan keluarganya menjadi seperti itu. Dan kalau ini tidak diturunkan, tidak diingat, maka tidak akan menjadi pengetahuan bagi anak-anaknya. Jadi dengan menjalankan tradisi, sesungguhnya kita harus memahami, kalau kita di dalam Buddhism, kita harus melihat dalam Jalan Mulia Berunsur 8 ya, yang istilah kerennya Jalan Mulia Berunsur 8. Bahwa yang kita jalani ini, pengertiannya seperti apa. Jadi tradisi itu dipahami sebagai apa, tujuannya untuk apa. Kemudian pola pikirnya, dengan menjalankan semua hal itu, sebetulnya apa yang harus kita pikirkan, apa yang harus kita kondisikan di dalam pikiran kita, itu nanti yang akan mendorong perbuatan-perbuatan yang akan kita lakukan. Tetapi sebetulnya tradisi ini melalui apa yang kita lakukan dalam sehari-hari kita atau di dalam setiap momen-momen perayaan,
itu selalu diisi dengan filosofi sebetulnya. Jadi banyak tradisi yang akhirnya dijalankan tanpa menjelaskan tujuannya apa, filosofinya apa. Banyak dari anak-anak muda sekarang menjalankan tradisi itu tanpa tahu latar belakangnya, tanpa tahu tujuannya, filosofinya seperti apa. Sehingga ketika menjalani atau ketika melakukannya, perbuatannya, pola pikirnya tidak mengarah ke sana. Jadi saat kita melakukan perbuatan, ucapan, atau cara hidup kita, itu harus didasari oleh pengertian dan pikiran yang benar. Demikian juga dengan tradisi. Bila tradisi itu dilakukan dengan cara yang benar, kemudian pemahamannya benar, maka nilai-nilai kebaikan yang ada, yang tumbuh di dalam diri, itu akan terulang, selalu diingatkan di dalam diri untuk dilakukan. Nah, ini sebetulnya berkaitan dengan apa? Konsentrasi. Jadi ketika kita konsisten mengkondisikan pikiran yang baik, mengkondisikan perbuatan yang baik, itu akan menghasilkan sebuah kekuatan kebaikan. Jadi kenapa? Kebaikan itu kadang-kadang begitu, kadang-kadang bisa melindungi kita secara kuat, tetapi kadang-kadang juga sepertinya enggak ada efeknya begitu. Ini sebetulnya berkaitan dengan kekuatan. Jadi kekuatan kebaikan dan kekuatan ketidakbaikan di dalam diri kita itu lebih dominan yang mana? Oleh sebab itu kenapa tradisi itu selalu diulang setiap tahun, atau tradisi atau budaya ada yang diulang setiap hari, diingatkan setiap hari. Seperti misalnya kita sembahyang, melakukan puja setiap hari, itu diulang setiap hari. Tujuannya apa? Untuk mengumpulkan kekuatan kebaikan atau membangun kekuatan kebaikan melalui konsentrasi. Jadi konsentrasi itu adalah ketika kita secara konsisten melakukan sebuah perbuatan baik, maka konsentrasi itu akan membangun kekuatan-kekuatan baik sehingga berbuah dengan kekuatan yang lebih baik. Jadi kecenderungannya akan menuju ke kebaikan. Kemudian apa yang perlu kita perhatikan? Seringkali begini, kita sudah berpikir, sudah punya pengertian baik, sudah punya pikiran baik, ya sudah punya pikiran baik, terus sudah melakukan perbuatan baik, tetapi secara rutin ya, secara konsisten, tetapi kita sering lupa memperhatikan bahwa apakah sudah benar kita melakukannya. Apakah benar bahwa ketika kita melakukan misalnya puja, kita betul-betul mengingat kembali, betul-betul mengetahui bahwa apa yang kita lakukan ini baik, betul-betul mengetahui bahwa pikiran-pikiran kita ini baik, misalnya berdana misalnya. Dana yang sama yang dilakukan dengan pikiran yang baik dan dengan pikiran yang istilahnya ya asal-asalan lah, asal-asalan, itu akan berbeda. Seperti misalnya berdana ke orang tua. Ketika kita merasa sudah kewajiban ngasih uang sama mama papa, kasih biar mama papa nanti beli sendiri, urusannya papa mama nanti seperti apa urusan mereka, pokok kewajibanku selesai. Dengan orang yang melakukan memberikan uang atau memberikan dana kepada orang tua dengan memperhatikan bahwa dengan pikiran bahwa oh ya papa mama ini butuhnya ini, oh sakitnya ini, sehingga dibelikan ini dan itu. Dengan perhatian yang lebih intens atau lebih care terhadap orang tua, maka pemahaman dia terhadap kebutuhan orang tua, pemahaman dia terhadap apa yang dia lakukan akan berbeda nilai-nilai kebaikannya. Oleh sebab itu maka perhatian itu penting untuk dijadikan tradisi sebetulnya. Careness atau kasih sayang atau ya perhatianlah, kalau bahasa Inggrisnya care. Kalau kita memperhatikan orang tua misalnya, itu kita akan memahami banyak hal tentang
apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka, kondisinya seperti apa, bahkan semua orang yang di sekitar kita, keluarga kita. Sekarang dengan kondisi pakai HP ya, kan banyak juga sering disinggung bahwa ada keluarga makan bersama di restoran. Mereka sudah tidak ngomong-ngomong di meja makan, semua saling melihat HP-nya sendiri, berbicara dengan teman-temannya sendiri, sibuk dengan temannya sendiri, tidak saling berbicara begitu. Padahal di zaman dulu, tradisi untuk makan bersama, duduk satu meja, sambil ngobrol, sambil berbicara, itu sering kali, kalau saya dulu, itu sering dapat nasihat itu dari meja makan. Jadi saat kita makan, biasanya mama papa itu berbicara tentang segala hal. Apakah itu cerita tentang dulu neneknya atau kakeknya seperti apa, yang dilakukan kebaikan-kebaikannya seperti apa, itu diceritakan di meja makan. Ini adalah salah satu bagian dari tradisi sebetulnya. Ketika kita kalau bicara Chinese ya, kalau kita bicara tradisi lain karena kita tidak menjalankan itu. Ketika kita mengingat leluhur kita, jasa-jasa kebaikan leluhur, maka itu akan menjadi motivasi bagi kita untuk ya itu baik, hasilnya baik, maka saya juga harus melakukan hal yang sama. Itu akan menjaga nilai-nilai kebaikan yang sudah dijalankan di dalam keluarga kita. Nah, perhatian tadi tujuannya untuk apa? Apa yang harus diperhatikan sebetulnya? Di dalam sebuah perbuatan, sebetulnya ada pola pikir, ada daya upayanya diarahkan kemana. Jadi kalau kita berbicara tentang satu perbuatan yang sama, apakah dasarnya sama? Tidak sama. Dasar berpikirnya bisa tidak sama. Apakah daya upayanya juga sama? Tidak akan sama. Semua itu tergantung kecenderungan kita, tergantung kemana kita mengarahkan daya upaya itu untuk melakukan sebuah perbuatan. Jadi pikiran yang mendasari itu juga ada daya upaya yang menjalankan atau yang mendorong. Nah, 8 unsur di dalam Jalan Mulia berunsur 8 ini sebetulnya bisa diterapkan di dalam ketika kita menjalankan atau menjaga tradisi. Terus apakah tradisi-tradisi kuno itu tetap dijalankan atau tidak? Itu terserah kita. Jadi dalam hal ini kalau tradisi itu memang kemudian menjaga, terbukti bisa menjaga karakter satu komunitas menjadi lebih baik daripada komunitas yang lain, maka kenapa tidak kita lakukan? Cuman masalahnya adalah itu tadi, ketika kita menjalankan tradisi, tidak secara lengkap 8 unsur seperti yang disampaikan oleh Buddha, bahwa tidak didasari kebijaksanaan atau tidak didasari pengertian dan pikiran yang benar, maka pelaksanaan tradisi akan menjadi bergeser. Apa yang dilakukan pun sudah jelas pasti bergeser. Tetapi kalau perbuatan atau apa yang dilakukan masih sesuai dengan tradisi yang dilakukan, misalnya sukacita ketika menyambut tahun baru, maka memulai tahun yang baru, seseorang harus belajar untuk merasakan sukacita, terutama ketika kumpul dengan keluarga. Sukacita itu akan mendorong emosi positif kita untuk memulai hidup yang baru di tahun yang baru. Kalau ini bisa dilakukan, walaupun dengan pengertian yang tidak benar sekalipun, sebetulnya masih ada manfaatnya. Karena perbuatan-perbuatan itu juga nanti akan berbuah pada akhirnya, terutama kalau dilakukan dengan intensitas yang cukup tinggi atau keyakinan yang cukup tinggi. Jadi perhatian juga. Jadi itu tadi tentang sila ya, sila, berarti perbuatan, ucapan, dan
penghidupan atau cara kita hidup sehari-hari. Kalau itu dijalankan di dalam tradisi kita dengan penghidupan yang seperti itu, masih sebetulnya ada manfaatnya untuk menjaga menjaga nilai-nilai kebaikan melalui penghidupan atau perbuatan kita melalui penghidupan. Tetapi samadhi atau apa yang disebut sebagai perhatian yang lebih ke dalam diri, perhatian kepada secara mental lah, secara mentalitas, bahwa apa yang kita lakukan itu harus diketahui sebetulnya latar belakangnya apa, daya upayanya, arahnya kemana, dan sebagainya. Sebenarnya contoh yang paling gampang ketika mentalitas kita melakukan sesuatu perbuatan yang tidak sama adalah kalau kita bedakan antara orang tua, misalnya orang tua yang mendidik anaknya dengan memukul anaknya. Bila didasari dengan kebencian, didasari dengan rasa marah, didasari dengan rasa mangkel, pukulannya tidak akan ada remnya. Jadi tujuannya atau daya upayanya adalah untuk melampiaskan tekanan di dalam dirinya karena emosi. Tetapi kalau orang tua memukul anaknya dengan tujuan supaya anak ini tidak menjadi anak yang tidak benar. Jadi tujuannya untuk mendidik anaknya supaya jadi lebih benar. Maka tekanan dari pukulan itu, dasar dari cara dia memukul, akan memiliki batas-batasnya. Batas-batas di mana tidak akan sampai menghancurkan anak itu. Karena bukan didasari oleh dorongan emosi, dorongan kemarahan, dan sebagainya. Dan sebetulnya saya sendiri termasuk yang sering dipukul dulu. Tetapi setelah cukup gede, cukup dewasa, cukup mengerti segala sesuatunya, saya justru merasa bersyukur. Karena pada waktu itu orang tua saya keras dengan saya. Kalau tidak, maka karakter atau pembentukan pola berpikir kita juga akan tidak seperti sekarang. Jadi sebetulnya anak itu pun ketika dipukul, dia akan memahami juga apakah itu dengan kebencian atau dengan kasih sayang. Ketika kita memarahi anak, sekarang sudah jarang orang pukul, tetapi marah dengan secara verbal itu juga masih dilakukan. Jadi intinya dalam sharing saya hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk menjalankan tradisi itu dengan cara yang lengkap. Jadi bagaimana kita memikirkannya atau memahaminya, kemudian bagaimana kita melakukannya, dan atas dasar apa atau dengan upaya seperti apa kita sebetulnya melakukan itu. Tahu enggak kita efek dari apa yang dilakukan seperti itu? Itu kita harus terus jaga. Nah, yang terpenting adalah apakah tradisi itu harus mengikuti tradisi-tradisi lama? Sebetulnya tidak. Jadi kita sebetulnya bisa menciptakan budaya atau tradisi di dalam keluarga kita sendiri misalnya. Atau bagi diri kita sendiri misalnya. Misalnya di dalam pelaksanaan Buddha Dharma misalnya. Kalau Buddha mengatakan bahwa untuk bebas, untuk mendapatkan kebahagiaan, seseorang seharusnya menjalankan 3 hal, sila, samadhi, panya. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah membangun tradisi atau budaya dalam penghidupan kita dengan menjalankan 3 hal ini? Misalnya dari pagi sampai kita tidur lagi, bekerja, dan sebagainya. Apakah kita punya tradisi khusus yang bisa mengingatkan kita untuk selalu mengkondisikan pikiran-pikiran kita untuk menjadi bijak, selalu mengkondisikan perbuatan-perbuatan kita itu selaras dengan kebaikan-kebaikan, dan mengkondisikan sikap mental
atau apa reaksi-reaksi kita ataupun upaya kita dalam melakukan semua perbuatan itu demi kebaikan. Kita bisa membangun tradisi baru. Tradisi itu tidak harus lama. Tradisi itu bisa dibuat baru. Kemudian akan menjadi budaya dalam kehidupan kita. Misalnya pagi, samadhi, kita mau meditasi sebentar untuk menenangkan pikiran, merefreshing pikiran kita maupun badan kita supaya pada waktu bekerja, menjalani hari-hari itu dengan pikiran yang jernih dan badan yang lebih segar. Misalnya seperti itu. Atau mengakhiri hari sebelum tidur bisa meditasi lagi untuk menyegarkan diri, merefreshing pikiran supaya ketika tidur pikiran kita tidak lari kemana-mana terus mimpi kemana-mana. Ini bisa dijadikan tradisi. Atau setiap uposatha kita melakukan 8 sila misalnya, tapi dengan pikiran dengan cara berpikir yang benar, maksudnya dengan pemahaman yang benar bahwa uposatha itu dilakukan atau 8 sila yang kita pegang itu harus dilakukan dengan dasar untuk misalnya pengendalian diri seperti itu. Atau banyak tradisi lain yang bisa kita lakukan. Seperti misalnya di wihara misalnya, tradisi Jautu, yang sebetulnya kan tradisi Chinese, orang bilang kalau Jiepan ya, Jiepan itu kan sembahyang rebutan sebetulnya ya. Kita bisa membuat tradisi kita sendiri dengan cara berpikir yang lebih apa ya, lebih banyak manfaatnya misalnya. Ketika Jautu dilakukan, itu bisa dilakukan dengan misalnya mereka dana-dana yang diberikan kepada mereka, memberikan pendidikan kepada mereka bahwa pelimpahan jasa adalah bagaimana seseorang melakukan jasa dulu, melakukan jasa-jasa kebaikan dulu baru dilimpahkan. Jadi dengan begitu tradisi ini akan mendorong seseorang untuk melakukan jasa-jasa kebaikan. Sebetulnya ketika seseorang anak atau seseorang keturunan itu mengingat leluhurnya, itu sudah sebuah jasa kebaikan. Kemudian misalnya dengan Dhammadesana tentang alam-alam kehidupan atau tentang kelahiran kembali dan sebagainya, sehingga ya kita tahu bahwa kita tidak menutup mata bahwa ada makhluk-makhluk lain selain manusia yang juga ikut mendengarkan. Ini juga sebuah jasa kebaikan. Tradisi-tradisi itu bisa kita lakukan. Jadi sharing saya hari ini sebetulnya tentang bagaimana kita seharusnya menjalankan tradisi dengan tujuan bahwa tradisi itu sebetulnya banyak menjaga kebaikan-kebaikan ketika kita menjalankannya. Memang ada penyimpangan-penyimpangan, tetapi itu karena pengertian dan pikiran yang kurang tepat, dan itu bisa diperbaiki sebetulnya. Tetapi apa yang kita lakukan sehari-hari itu akan menjadi kekuatan. Kekuatan yang akan melindungi kita sebetulnya. Dari apa? Dari keterpurukan. Misalnya ketika Imlek kita merayakannya dengan meriah, dengan pikiran-pikiran untuk menata diri, menata rumah. Ya, kalau orang Chinese biasanya kan ada bicara tentang Ming, nasib. Ya, setiap tahun baru itu akan selalu berbicara tentang nasibnya seperti apa. Tapi kalau yang lebih bagus, dia akan berbicara tentang banyak berbuat kebaikan, misalnya bagi-bagi angpau, membeli baju baru, sebetulnya untuk memberikan ya bisnis, sebetulnya untuk menjalankan bisnis ke orang lain kan begitu. Terus Yun tentang keberuntungan, gimana cara supaya keberuntungan itu berkembang di masa depan, harus melakukan apa saja, kemudian menata rumah, menata diri, penampilan, dan sebagainya itu adalah bagian dari feng shui, lingkungan. Jadi dari karma atau hoki, ya hoki, nasib, kemudian peruntungan, lingkungan luar, feng shui, terus kebajikan-kebajikan yang dilakukan di dalam diri.
terus belajar ilmu pengetahuan baru, menjaga nama baik, banyak hal di dalam 10 sebetulnya dalam apa namanya filosofi Chinese itu ada 10 dasar yang dalam setiap tradisi itu akan selalu ada. Itu kira-kira seperti itu. Mungkin kalau waktunya masih cukup bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab atau sharing dari saudara-saudara sedama. Terima kasih. Namo Buddhaya. Ya, baik. Terima kasih kepada Romo Indarto. Berhubung waktunya masih cukup, ya, kita masuki sesi tanya jawab ya, Romo ya. 3 pertanyaan. Ya, tanya jawab atau sharing juga boleh lah. Oh ya, tanya Kan jawab. jarang-jarang umat bisa bicara sharing dhamma. Ya, baik. Silakan bagi yang ingin bertanya atau ingin sharing, bisa langsung unmute sendiri, diutarakan, atau kalau seumpama sungkan atau malu, bisa melalui kolom chat, kami tunggu. Ya. Ya, silakan. Mungkin ada yang mau langsung bertanya. Wah, masih belum panas ini, Romo. Mungkin mau sharing, mau cerita tentang tradisi ini ternyata bisa melindungi saya, punya pengalaman. Oh, sharing ternyata tradisi-tradisi yang kita jalankan ini sudah membentuk saya jadi seperti sekarang. Yang masih relevan dengan tema kita hari ini, yaitu ketika tradisi itu bisa menjaga nilai-nilai kebaikan dan membangun karakter kita. Termasuk tradisi untuk berbagi itu penting loh ya. Kadang-kadang kita ini tidak percaya diri, mau bicara tapi tidak percaya diri. Nanti salah. Ya, Romo. Kalau seumpama kita ini tidak mengerti tradisi gitu ya. Apa ya? Tapi kita mau melakukan sesuatu seperti misalnya bangun rumah atau apa gitu kan, biasanya ritualnya ada aja gitu apa. Kalau seumpama kita tidak mengerti, ya kita tidak menjalankan gitu. Itu bagaimana? Nanti kan kata orang-orang kurang bagus apa, tapi karena kita tidak mengerti kok gitu. Tapi sebetulnya begini loh. Ketika gini, kalau kita pada waktu punya niat untuk misalnya kalau bangun rumah mau selamatan kan gitu kan. Iya. Maksudnya kan gitu. Pada waktu kita punya niat untuk melakukan selamatan, sebetulnya kan ada pikiran baik di sana. Untuk permisi, terlepas dari apakah itu benar atau salah ya. Tetapi niat baik untuk permisi kepada misalnya dewa bumi lah, atau makhluk yang menghuni di sana lah. Itu kan sebetulnya sudah sebuah hal yang baik. Tetapi kemudian ketika kita punya niat seperti, punya pemikiran seperti itu, terus karena, wah aku nggak ngerti, wis nggak usah dijalan, wis nggak percaya gitu-gitu. Artinya apa? Kita membatalkan niat baik itu kan, tidak dijalankan kan. Sebetulnya untuk ruginya dihitung dari mana? Kita harus belajar menghitung. Itu bagian dari memperhatikan. Jadi ketika kita memperhatikan ke dalam diri kita bahwa, ya memang kalau kita punya kebiasaan untuk permisi, untuk care terhadap siapapun, semua makhluk yang ada tinggal di tanah yang akan kita bangun. Kalau itu sebagai kebaikan ya jalankan saja. Kalau menurut saya begitu sih. Jangan pernah membatalkan niat baik yang sudah tumbuh atau membunuh benih niat baik yang sudah tumbuh, tetapi kembangkan itu untuk lebih luas fungsinya gitu. Itu akan menjadi karakter kita. Ketika kita ke rumah orang juga kita akan lebih permisi dulu gitu. Ya,
Ya, baik. Kira-kira seperti itu. Jadi budaya itu tradisi itu kadang-kadang ketika kita punya niat untuk jalanin, sebetulnya itu sudah ada pikiran di sana. Bukan masalah ngerti nggak ngerti. Ketika kita tahu tradisinya, sebetulnya pengertian yang muncul seperti apa yang kita dengar itu sudah ada. Nah, kalau pengertiannya, oh supaya kasih sajen sama setan-setan yang ada di situ lah, nah, itu mungkin bisa direview kembali. Tetapi sebetulnya sama saja. Ketika kita melakukan persembahan atau sajen misalnya ya ke makhluk-makhluk itu dengan dasar berpikir bahwa ini adalah untuk untuk menjaga hubungan ya, untuk doa seperti semoga semua makhluk berbahagia. Kenapa enggak? Kan itu bagus juga. Ya, baik. Yang penting pertama niatnya berarti ya. Ya, cara berpikirnya dan niatnya. Kita harus memahami, memperhatikan cara berpikir kita udah benar enggak, terus niat baiknya itu benar enggak, konsekuensinya bagus enggak, kan gitu. Baik konsekuensi ke dalam diri dalam hal membentuk karakter atau konsekuensi ke hal yang di luar. Saya pernah dengar ceramah tentang sesajen ya dari biku, nggak tahu biku siapa, saya lupa. Ada hal yang bagus di situ bahwa sebetulnya budaya untuk memberikan sesajen itu adalah untuk supaya menyenangkan atau bagian dari praktek yang selalu kita katakan semoga semua makhluk berbahagia. Tapi dengan praktek seperti itu karena makhluk-makhluk yang bisa menerima persembahan itu masih ada. Dan tidak bisa dipungkiri ada. Dan ketika makhluk-makhluk itu berbahagia, maka dia tidak akan mengganggu lingkungan kita. Ini ada bagian dari keseimbangan sebetulnya. Hubungan antar makhluk ya. Menjaga lingkungan. Itu saya dengerin dari Biku siapa lupa saya. Kira-kira seperti itulah. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin sudah ada yang mempersiapkan pertanyaan dari para peserta yang ada di sini. Lewat chat boleh. Ya. Ya, mungkin ada yang mau sharing pengalamannya. Mungkin Sekarang ini kan banyak tradisi baru. ya tidak terbatas tradisi Tionghoa ya. Ya, sekarang kan ada tradisi baru, sambat di media sosial kan gitu. Kan ada budaya baru sekarang. Orang curhat di media sosial. Apakah tradisi itu baik atau tidak baik? Nah, itu kita harus bisa belajar untuk bijak di situ. Mungkin Romo bisa kita punya tolok ukur. Jadi tolok ukur untuk menilai suatu tradisi ini mungkin baik atau misalnya pantas kita jalankan, mungkin apakah ada tolok ukur pastinya mungkin menurut. Tolok ukurnya kan tetap sama. Kalau kita kembali ke Jalan Mulia berunsur 8 bahwa pengertiannya terhadap segala apa yang dibahas itu atau tradisinya itu seperti apa. Jadi pengertiannya apa? Tradisi itu dilakukan untuk apa? Manfaatnya apa? Arahnya kemana? Situasinya seperti apa? Kemudian pikiran kita ketika mau menjalankan itu seperti apa? Apakah ada nilai-nilai kebaikan di sana? Nah, ini bisa dilakukan dengan memperhatikan pikiran kita sendiri. Memperhatikan apakah kita sudah paham dengan tradisi yang dijalankan. Kadang kita menganggap tradisi itu yang kuno-kuno, tapi sebetulnya yang kita lakukan berulang-ulang dan menjadi kebiasaan di dalam sebuah komunitas itu sebetulnya tradisi atau budaya. Tolak ukurnya tetap baik atau buruk kan gitu. Membawa kebaikan atau membawa keburukan kan gitu. Kalau di dalam Buddhism sebenarnya gampang dong. Tolak ukurnya cuma ajaran semua Buddha apa? Perbanyak kebajikan
kurangi kejahatan. Kalau tradisi itu lebih banyak mengembangkan banyak kebajikan, jalanin aja. Kalau tradisi itu banyak menimbulkan ketidakbaikan di dalam diri kita, ya tinggalkan aja. Berhentikan, jangan dilakukan terus. Sucikan hati dan pikiran kan berkaitan dengan belajar melihat segala sesuatunya dengan hati dan pikiran yang lebih bersih kan gitu. Tidak berdasarkan kecenderungan yang kita suka. Kira-kira begitu sih. Ya baik, mungkin ini ada yang unmute, ada Bapak Hendro sama Bu Endah. Bapak Hendro dulu mungkin ada yang ingin ditanyakan. Oh, enggak. Mungkin Bu Endah ada pertanyaan, ya kami persilakan. Selamat pagi Romo. Pagi. Saya mau menanyakan bagaimana pandangan Romo. Biasanya kalau kita dalam pas berduka itu kan kita membakar, ada tradisi yang membakar kertas, Ya. rumahan. Kiranya itu di Buddhism bagaimana Romo? Terima kasih. Ya. Jadi ini pertanyaan klasik sebetulnya. Tapi ini pendapat saya pribadi ya. Kalau kita melihat bahwa kita lihat dulu sebetulnya dari kondisi membakar kertas. Sebetulnya pembakaran kertas di zaman dulu. Saya masih ingat dulu waktu masih kecil ketika engkong saya, mak saya meninggal, saya ikut bungkusi kertas ya. Bikin kertas, ngelempit kertas gitu ya. Malam-malam sambil nunggu orang datang yang melayat kan biasa kalau orang Chinese biasa nunggu berapa hari kan baru dikubur. Nah, pada waktu kita bungkus kertas seperti itu, sebetulnya itu sebuah metode untuk melupakan kesedihan. Ya kan? Dengan cara membungkus kertas, sebenarnya kita sedang konsentrasi untuk melakukan sebuah kegiatan, sehingga tidak memikirkan lagi kesedihan karena ditinggal. Itu pertama yang saya bisa rasakan bahwa yang kedua adalah ketika bungkus-bungkus seperti itu, kira-kira orang-orang itu kongko enggak sih? Pasti kongko. Jadi keluarga itu pasti kongko, ngomong-ngomong sambil santai-santai gulung, ya kan begitu. Ini sebetulnya kan juga sebuah tradisi yang baik ketika kita sedang bersedih, kita berbicara satu sama lain, menjaga hubungan dan sebagainya. Itu sebuah tradisi atau sebuah budaya yang juga akan merekatkan mereka semua. Yang ketiga, ketika kita berpikir bahwa apa yang kita lakukan dengan membakar kertas dan sebagainya, ini adalah untuk memberikan bekal apa yang bisa kita lakukan yang terbaik untuk yang meninggal atau orang tua kita misalnya. Itu sudah mengembangkan sebuah pikiran baik atau niat baik di dalam diri. Bahwa kita care terhadap orang tua kita. Apa efeknya? Ketika kita care terhadap orang tua kita dengan melakukan segala hal yang terbaik yang bisa kita lakukan, yang terjadi apa? Ketika kita care kepada diri kita sendiri, maka hal-hal yang tadi, kreativitas ya, jadi apapun yang terbaik yang kita lakukan untuk sesuatu yang kita pedulikan, itu juga akan berlaku untuk diri sendiri. Coba perhatikan, kalau orang tidak peduli, mati ya wis, dikubur, selesai, nang wis, tidak ngerepoti kan gitu. Itu juga akan berlaku kepada diri sendiri. Kalau dia lagi terpuruk, ya wis, biarno wis, daripada repot-repot, jarno wis. Biar hancur sekali lah, sedih lah. Jadi ada ketidakpedulian yang muncul menjadi sebuah karakter. Dan ketika kita menjalankan hal-hal seperti itu, kepedulian kita akan terbangun, akan terasah untuk peduli kepada orang yang kita sayangi. Sedangkan yang meninggal ini kan yang cuma satu.
diri kita sendiri kan perlu disayang juga sebetulnya. Orang-orang yang masih hidup kan juga masih perlu disayang. Nah, kalau karakter seperti ini timbul di dalam diri kita, maka itu secara tidak langsung akan menimbulkan kecenderungan. Jadi konsentrasi atau konsistensi dalam melakukan sesuatu atau memikirkan sesuatu dengan cara seperti itu akan membangun kebaikan sebetulnya. Terlepas dari apakah nanti bakaran ini diterima atau enggak di sana jadi uang beneran atau enggak urusan. Kalau saya ngelihatnya tradisi ini dijalankan untuk menjaga nilai-nilai kebaikan yang bisa kita kembangkan di dalam karakter batin dan pikiran kita, hati dan pikiran kita. Intinya seperti itu, Bu Enda. Terima kasih, Romo. Ya, makasih. Oke, baik. Untuk penanya berikutnya, mungkin Bapak Hendro ingin menanyakan sesuatu? Di chat ada rasanya. Ya, di chat ada. Enggak, ini dari tadi meng-unmute soalnya. Tadi Oh gitu. Mau Ya, silakan Pak Hendro. Oh. Ya. Ini saya mau tanya ya, Pak Romo. Ya. Kalau suatu kebenaran itu kan tergantung sudut pandangnya juga. Kalau kita melakukan seperti yang kita lakukan selamatan segala macam dari sudut pandang tetangga kan itu sangat-sangat tidak baik. Apa betul pandangannya itu kan beda-beda. Jadi sangat tergantung dari sudut pandang yang melihat ya Pak Romo ya. Betul. Apa betul gitu? Kalau kita berpikiran begitu, ya betul begitu. Karena apa yang dipercaya seseorang itu yang menjadi realita bagi dia. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah realita itu benar seperti apa yang dipercaya? Kan begitu pertanyaannya. Apakah misalnya begini, kalau listrik itu nyetrum, ya kan? Kalau orang main-main dengan listrik, terus orang lain mengatakan, enggak nyetrum itu. Enggak percaya aku kalau itu nyetrum. Dipegang, apakah dia kesetrum enggak? Akan tetap kesetrum. Karena apa? Realita itu bukan tentang benar dan salah. Realita adalah realita. Dia berkembang seperti itu, terjadi seperti itu karena sebuah hukum ya. Kalau Buddha mengatakan kan di dalam kehidupan ini kan ada 5 hukum kan, ada 5 niyama kan, ada hukum karma, hukum ini. Nah, hukum pikiran gitu kan. Jadi salah satunya adalah hukum pikiran seperti yang tanya Pak Hendro tadi. Lah kalau kita nganggap ini salah, ini akan salah. Enggak. Hukum pikiran itu kalau kita mengkondisikan pikiran kita untuk memposisikan segala sesuatu salah terus, maka pikiran kita akan menjadi penuh dengan hal-hal yang bersifat salah. Yang kita pahami itu semua tentang salah. Kalau kita ngelihat benar, itu akan benar. Kalau kita nggak jujur, yang benar, yang realita dianggap nggak realita, hanya karena dia nggak lihat, maka yang terjadi adalah ketidakperjulian. Jadi kalau kita misalnya ngomong sajen ya, persembahan. Seperti di Bali kan ada tradisi sajen setiap hari kan gitu. Itu kan sebuah metode, sebetulnya itu kan sebuah metode untuk berkomunikasi dengan makhluk-makhluk halus, kan begitu. Sajen itu kan sudah jelas pasti untuk makhluk halus. Pertanyaannya adalah, apakah makhluk halus itu ada? Ada kan? Apakah di sekitar kita nggak ada makhluk halus? Ada kan? Apakah Buddha juga menolak adanya makhluk halus? Enggak kan? Nah, yang jadi masalah adalah caranya, kan begitu, tradisinya atau ritualnya. Kita bicara tentang ritual. Bagaimana hubungan itu dilakukan. Nah, kalau kita Buddhism, kita enggak mempersembahkan makanan, tapi kita baca parita setiap hari. Boleh enggak?
Berpengaruh enggak dengan makhluk halus tersebut? Happy enggak mereka ketika mendengarkan dhamma misalnya, terus mereka memahami sesuatu, syukur-syukur kalau dia kemudian bisa melepaskan keterikatannya di alam tidak bahagia itu, terus lahir lagi menjadi manusia. Sebetulnya sajen itu hanya sekedar cara. Yang harus kita perhatikan adalah apa yang kita pahami dan apa yang kita kembangkan di dalam diri kita ketika melakukan itu. Itu lebih penting menurut saya. Jadi kalau tradisinya sajian seperti itu menurut kita kurang bagus, ya ganti dengan cara yang lain. Sebetulnya membersihkan rumah itu termasuk juga membantu menyenangkan mereka gitu. Sejauh yang saya tahu dari teman saya yang indigo ya, itu bahkan cat rumah kita itu, kita mengecat warna rumah, itu juga kadang-kadang bisa bikin mereka happy, enggak happy loh. Kalau dia enggak suka ya dia enggak happy, karena mereka juga punya mental, karena mereka juga punya perasaan juga. Dan mereka bisa enggak happy terhadap situasi gitu. Nah, kalau kondisinya mereka enggak happy, yang enggak punya kekuatan ya enggak ganggu. Tapi yang punya kekuatan dia bisa ganggu, bisa mempengaruhi. Bahkan kadang-kadang kan gini, ada orang mengatakan bahwa gelombang pikiran, makhluk halus maupun yang kasar, itu bisa saling mempengaruhi. Itu saya enggak tahu benar salahnya, tapi kan kita mendengar dari mereka yang tahu. Ya, pertanyaannya adalah yang terpenting adalah apa yang bisa kita lakukan dengan diri kita sendiri kan gitu, supaya karakter pikiran kita, karakter apa yang kita kembangkan dalam diri itu menjadi lebih baik sebetulnya itu. Terus bagaimana kita menyikapi lingkungan atau menata lingkungan kita. Ini kan istilahnya menata hati dan pikiran ke dalam, menata karma kita yang keluar kan gitu. Hukum karma dan hukum cita kan akan saling mengisi nanti. Kira-kira seperti itu Pak Hendro. Terima kasih Romo. Ya, makasih. Kalau ada yang tidak setuju boleh. Ini kan pendapat. Ya, ada yang tidak setuju? Saya Boleh, sangat tidak apa-apa. Kita diskusi. Ya, baik. Kalau gitu kita lanjut ke penanya berikutnya ya. Ini ada dari kolom chat. Dari Bu Karina. Romo, kalau ngikuti tradisi biayanya besar. Bagaimana kalau orang tidak mampu? Ya. Sebetulnya begini. Ini saya cerita pengalaman mama saya dulu waktu saya masih kecil. Kita hidup susah, ya kan? Kita hidup susah. Kan ada tradisi kalau tahun baru anak-anak itu harus diberikan baju baru semua, benar enggak? Jadi waktu itu mama saya juga nggak punya uang untuk beli baju baru. Zaman dulu kan, zaman tahun 70-an lebih itu kan susah-susahnya kan gitu. Cari uang juga susah. Lalu apa yang dia lakukan untuk tetap supaya bisa memberikan baju baru kepada anak-anaknya? Nah, ini kemudian mama saya itu belajar bikin rajutan ya. Belajar rajutan. Jadi beli benang itu lebih murah daripada beli baju kan gitu. Jadi kemudian akhirnya dia belajar merajut baju. Kemudian anaknya dibuatkan baju dari rajutan semua. Jadi saya masih punya fotonya dan saya masih sering bernostalgia mengingat bagaimana mama saya untuk istilahnya mengikuti tradisi supaya anak-anaknya bisa tetap baju baru, berupaya sampai sejauh itu. Bajunya bisa kembar semua, warnanya kembar semua, karena benang yang dibeli juga sama. Jadi meskipun sebetulnya gini, biaya mahal dan mahal itu kan berkaitan dengan
bagaimana itu diwujudkan. Apakah itu diwujudkan dalam kemewahan atau diwujudkan dalam kesederhanaan. Dan ketika kita berupaya untuk mewujudkan itu, ada kreativitas, ada niat atau tekad untuk berupaya supaya itu tetap terjadi. Ini juga akan membangun karakter loh. Ini juga akan membangun karakter yang tidak mudah menyerah dan berusaha mewujudkan apapun yang harus diwujudkan. Ini sebuah karakter yang baik sebetulnya. Jadi biaya itu sebetulnya hanya sebuah ukuran saja. Bagaimana kita menjalankan tradisi itu dengan mewah atau tidak, itu urusan kreativitas sebetulnya. Misalnya kalau Samsung ya, semua masakan seperti begitu kan, yang harus komplit, harus ada ini semua. Ya, masa sekarang ini kan daging sapi, daging babi, daging itu semua mahal kan. Nah, dari tradisi yang mengharuskan seperti itu sebetulnya kan begini. Tradisi ini dilakukan sebetulnya ada sebuah kebaikan bahwa minimal 1 tahun sekali asupan makanan gizi kita lengkap, kan gitu. Nah, kalau tradisi itu kita saat ini tidak bisa memenuhi karena tidak punya uang, dan kalau itu kemudian menjadi tujuannya dia ke depan, menjadi tuntutan bagi dia ke depan untuk bisa diwujudkan, maka dia akan berupaya untuk mewujudkan itu. Nah, ketika seseorang punya tujuan, kemudian punya tekad untuk menjalankan atau mewujudkan apa yang harus diwujudkan, maka dia akan berjuang ke sana. Ini juga bagian dari upaya dan konsentrasi sebetulnya. Dan itu hal yang baik. Asal tidak menjadi beban yang berlebihan ya, nanti stres malah. Terus merasa, kok aku tidak bisa dan sebagainya. Jadi menjalankan atau mempunyai goal terhadap melaksanaan tradisi, tidak harus hari ini kan gitu. Bisa tahun depan, 2 tahun lagi. Orang bisa memasang target. Sama dengan ketika kita melaksanakan sila kan. Oh sila harus begini, harus ketat, gini. Nah, kalau kita masih belum mampu ya, kita punya target sendiri. Minimal target itu harus dipenuhi semampu yang kita lakukan. Setelah itu naikkan targetnya kalau bisa. Silanya lebih dalam lagi, lebih dalam lagi begitu. Jadi kira-kira seperti itu ya. Semoga bisa menjawab. Ya, baik. Terima kasih atas jawaban yang diberikan. Sudah cukup jelas ya? Oke, ada satu penanya lagi dari kolom chat. Mungkin jadi pertanyaan terakhir ya mungkin ya? Ya. Romo, saya mau tanya, misal di tradisi makam, dulu orang tua menggunakan bakar uang kertas dan sekarang saya mengikuti agama Buddha Theravada. Bagaimana sekarang saya melakukan terus tradisi itu? Atau menurut keyakinan, bagaimana sekarang saya bisa mengikuti terus tradisi itu dan menuruti keyakinan saya? Karena semua saudara juga sudah beragama lain. Ya, jadi sebetulnya tradisi bakar uang kertas ini kan sama seperti tadi bahwa kita selalu diingatkan untuk mendoakan orang tua supaya mereka di kehidupan yang akan datang juga banyak rezeki kan gitu. Doa seseorang dan harapan seseorang itu kan kadang-kadang memberikan dukungan. Kita tidak pernah tahu sebetulnya koneksinya seperti apa, kita tidak pernah tahu. Tetapi kalau kita coba mereview kembali ya, seandainya begini, ada misalnya kita orang tua dengan anak kita punya hubungan yang sangat dekat. Misalnya biasanya mama dengan anaknya gitu. Itu kalau anaknya misalnya sekolah jauh gitu, dia kan tidak pernah lihat orangnya. Tapi kalau mamanya sakit atau anaknya yang sakit salah satu, ada yang bisa merasakan bahwa mamaku ini rasanya sakit, aku kok enggak gelisah semua ya. Jadi ikatan atau hubungan
kebatinan atau hubungan pikiran ya. Seperti itu, jarak jauh pun bisa. Ketika di dalam kelahiran yang berbeda pun itu bisa terjadi. Jadi sebetulnya bakar kertasnya ini, saya tidak tahu apakah bakar kertasnya itu bisa benar-benar terjadi atau tidak, tetapi minimal pikiran kita yang mendoakan atau mengharapkan leluhur kita yang meninggal di kehidupan ke depan juga memiliki rezeki yang sama seperti yang kita bakar itu, atau uang ya, uang kan rezeki ya. Maka gelombang pikiran itu yang akan sampai sebetulnya. Bahkan di alam surga pun kan semua juga ada yang kaya, ada yang enggak kan. Enggak semua setara. Jadi di semua alam sebetulnya tidak ada kesetaraan. Semua tergantung dari apa yang diupayakan oleh dia dan apa yang diberikan oleh orang lain kan begitu. Nah, mengenai tradisi makam, ini ada satu sedikit sharing juga sih sebetulnya, bahwa sebetulnya kayak pas Cengbing ya, Cengbing itu tujuannya adalah orang anak-anak ini rame-rame datang ke kuburan. Tujuannya apa? Harusnya bersama-sama di tanggal yang sama yang dijanjikan kumpul bareng. Karena apa? Seringkali ketika orang tua meninggal, ya kalau dulu waktu orang tua hidup mungkin masih bisa kumpul karena ada orang tua, mungkin masih sering dikunjungi, atau bahkan kalau jarang dikunjungi pun misalnya di luar kota semua, pas ulang tahun semua datang. Sehingga keluarga kumpul, ikatan keluarga jadi lebih erat. Hubungan keluarga juga menjadi lebih akrab satu sama lain. Bahkan mungkin ketika ketemu bisa tahu kondisi keluarganya, oh keluarganya seperti ini dan sebagainya. Dan kalau ada kondisi keluarga yang terpuruk, tentunya yang lebih sukses bisa membantu kan begitu. Lebih tahu gitu loh. Kalau jarang-jarang berhubungan terus tiba-tiba tahu loh, kamu kok susah, ya kita bantu. Jadi kumpul bersama atau menjaga keakraban keluarga, hubungan kekeluargaan, itu bisa dilakukan dengan sering-sering bertemu. Nah, kalau sudah meninggal, orang tua meninggal, umumnya keluarga ini akan semakin menjauh dan jarang kumpul. Bagus kalau ada keluarga yang walaupun orang tuanya meninggal, masih sering kumpul bareng. Tetapi kalau tidak, sembahyang di makam itu menjadi salah satu tradisi yang mengingatkan kita untuk waktunya kumpul bareng. Waktunya kita ingat bahwa ini adalah kita masih satu keluarga. Apakah sembahyangnya harus seperti itu? Terserah. Kalau tradisinya adalah tradisi kumpul bareng di makam keluarga, bersih-bersih makam, maka tujuannya adalah kumpul bersama. Apakah mau bawa masakan yang sesuai kesenangannya orang tua? Ini tergantung kita. Apakah kita masih mau mengingat? Apakah dengan mengingat itu akan menumbuhkan hal-hal baik dalam diri kita? Kalau itu ya, lakukan. Jangan karena pandangan orang lain, jangan karena situasi yang berubah, tetapi lebih, kalau saya lebih ke apa yang bisa kita dapat, kebaikan apa yang kita bisa dapat dari tradisi itu. Walaupun yang lain sudah tidak beragama, misalnya tidak sembahyang, misalnya pindah ke Kristen begitu. Sebetulnya di Kristen sendiri ada yang disebut ke makam, mereka biasa taruh bunga kan. Hanya saja kadang-kadang ada yang punya pandangan salah atau punya tujuan yang berbeda, saya tidak tahu, mengatakan bahwa ke kuburan itu sembahyangan setan. Loh lah, kok orang tuanya dibilang setan? Ini kan pikirannya yang jelek sebetulnya. Belum tentu orang tuanya sih di surga kan begitu. Jadi kita tidak bisa jangan berpikir bahwa ketika kita sembahyang bahwa
makanan yang kita berikan misalnya itu pasti dimakan leluhur. Belum tentu leluhur kita lahir di alam peta yang bisa menerima persembahan makanan. Bisa jadi di alam surga. Tetapi yang kita persembahkan sebetulnya adalah niat baik kita, pikiran baik kita, careness kita terhadap mereka. Dan tentunya gelombang-gelombang pikiran yang baik yang dikirimkan ke mereka, walaupun mereka di alam apapun. Kira-kira seperti itu. Jadi jangan ragu terhadap tradisi yang membawa kebaikan buat diri kita. Lanjutkan terus kalau memang itu membawa kebaikan. Yang penting adalah perhatian kita terhadap apa yang berkembang dalam diri. Itu menurut saya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Romo atas jawaban yang diberikan. Kita akhiri ya sesi tanya jawab ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta Zoom, juga yang telah bertanya. Terima kasih atas partisipasinya. Sebagai penutup mungkin Romo bisa memberikan kesimpulan atau kata-kata penutup untuk mengakhiri sesi sharing Dhamma pada pagi hari ini. Ya, pada dasarnya kita sebagai umat Buddha yang harus kita lakukan adalah berpegang pada Dhamma. Dhamma kalau dalam keseharian kita adalah jalan mulia bronsur 8. Bagaimana kita menjalani segala sesuatunya dengan kebijaksanaan, bagaimana kita menjalani sesuatunya dengan sila yang baik, dan bagaimana kita menjalani segala sesuatunya dengan pengembangan batin yang baik. Jadi 3 hal ini harusnya menjadi patokan kita dalam menjalani apapun dalam kehidupan kita. Sedangkan tradisi adalah cara atau metode atau ritual yang harus kita lakukan secara berkala untuk mengingatkan kita untuk mengkondisikan 3 hal ini. Mengkondisikan cara hidup yang benar, mengkondisikan pikiran dan pengertian kita secara lebih benar, kemudian mengkondisikan pengembangan batin kita menuju ke hal yang baik atau yang benar. Jadi mulai sekarang cobalah untuk menciptakan tradisi-tradisi atau budaya-budaya yang baik buat diri kita, buat keluarga kita, atau buat lingkungan kita, terutama di wihara. Kira-kira seperti itu, semoga dengan apa yang saya sharingkan hari ini, kita punya wawasan baru tentang bagaimana melihat tradisi, menjalankan tradisi dengan ketetapan hati bahwa ini membawa kebaikan buat saya dan saya bisa lakukan terus. Kemudian menciptakan tradisi baru kalau lebih bagus, yang membawa kepada kebaikan-kebaikan. Semoga bermanfaat. Selamat siang, Anumodana telah mau mendengarkan. Terima kasih. Sadu. Terima kasih. Terima kasih Romo Indarto. Terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih. Dana Romo. Anumodana. Ya. Baik, anumodana kepada Romo Indarto atas Dhammadesana yang telah disampaikan. Semoga dengan apa yang disampaikan dapat membuat kita semua semakin bersemangat dalam menjalankan Dhamma. Sadu. Selanjutnya ada sedikit pengumuman. Untuk minggu depan, hari Minggu tanggal 27 Februari tahun 2022, Puja Bakti akan diisi oleh Yang Mulia Biku Wiwitarato dengan tema mendengarkan Dhamma adalah berkah utama. Dan juga ada untuk para umat bisa menambah kebajikan melalui dana paramita dengan melakukan transfer ke rekening BCA atas nama Yayasan Samagi Wirya. Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat di tayangan yang sedang berlangsung. Selanjutnya, pembacaan Parita Patidana dipimpin oleh pemimpin Puja Bakti.
Handamayang patidanang karomase punya sidanikatasa yananya nikata nime te sanca bagino hontu satananta pamanaka ye biya gunawanta ca mayang mata pitadayo dita meca pyaditawa ane maca tawerino sata titanti lokasmi te buma catuyonika pance kaca tuwokara samsaranta bawa bawe nyatang ye patidaname anumodantu te sayang ye cimang napaca nanti dewa te sang niwedayung maya dinyanya punyana anumodana hetuna sabbe sata sadahontu awera sukaciwino kema badan capa pontu te sasasi jatang subha. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 ataupun 4 gugusan pembentuk yang mengembara di alam besar dan alam kecil atas pelimpahan jasaku ini. Semoga mereka yang mengetahui turut bersukacita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersukacita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini, semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian, serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Satu, satu, satu. Untuk menutup puja bakti pada hari ini, marilah kita melakukan nama Karapata yang akan dipimpin oleh pemimpin puja bakti. Arahang sama sambuddho bhagawa. Arahang sama sambuddho bhagawa. Buddhang bhagawantang abhiwademi. Buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakato bhagawata dhammo. Swakato bhagawata dhammo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Supatipano bhagavato sawaka sangho. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami. Sanghang namami. Marilah kita bersama-sama mengucapkan Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Satyatu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.